di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Li Chuan Spas Bab 01. Pada hari saya berangkat kuliah, ayah mengirim saya ke stasiun kereta. Sambil membawa barang bawaan saya, kami duduk selama 3 jam perjalanan dengan bus sebelum tiba di ibu kota provinsi. Bus terlambat setengah jam dari yang dijadwalkan. Pada saat saya buru-buru bergegas ke peron, hanya tersisa 15 menit sebelum kereta berangkat. Ayah tidak menyukai perpisahan, dia terutama tidak menyukai perpisahan di menit-menit terakhir. Setelah dia meletakkan semua barang bawaan saya, dia turun dari kereta dengan kecepatan tinggi. Jangan terlalu memikirkan menabung, awal bulan depan, saya akan mengirimkan uang kepada Anda. Aku menahan air mataku dan mengangguk. Ingatlah untuk membuka rekening bank dan menyetor uang yang Anda miliki. Jangan hilang begitu Anda sampai di sana. Oh, belajarlah dengan baik. Xiao Qiu, kita akan pergi dari tempat miskin ke kota besar. Kami mungkin miskin, tapi kami tidak kekurangan ambisi. Ingatlah kata-kata ayah, seseorang harus berperilaku dengan baik, dan lebih jauh lagi, harus memiliki integritas. Tumbuh dewasa, ayah mungkin telah mengulangi pidato integritas beberapa ratus kali. Seolah-olah dia tinggal di dinasti Ming. Sebenarnya, ayah mengajar di sekolah menengah di kota kecil tempat kami tinggal. Ayah sendiri lulusan universitas dari kota itu. Pada tahun mereka diberi pekerjaan, dia secara sukarela pergi ke pedesaan, dan kemudian menikah dengan ibuku. Karena itu, dia tinggal di pedesaan secara permanen. Kini ia terlihat tua melebihi usianya. Jenggotnya sudah beruban. Aku tahu, ayah. Dia tersenyum dan berkata, saya akan pergi sekarang, saya masih ada kelas di sore hari. Kemudian, dia dengan cepat menghilang. Dia menghilang begitu cepat, tidak menunggu untuk melihat air mataku. Saya duduk di kereta yang penuh sesak sepanjang hari. Setelah sampai di Beijing, saya mengikuti petunjuk pada pemberitahuan penerimaan dan naik bus untuk beberapa pemberhentian. Akhirnya, saya mencapai Universitas S. Ini adalah perguruan tinggi guru. Skor saya sebenarnya lebih dari cukup untuk Universitas Peking, tetapi untuk beberapa alasan, Universitas Peking tidak menerima saya. Saya diterima di pilihan kedua saya, Universitas S. Saya awalnya melamar ekonomi internasional, tetapi Departemen Ekonomi Internasional juga tidak menerima saya. Departemen Bahasa Asing menerima saya. Meskipun kemampuan bahasa asing saya kuat, saya tidak pernah berpikir untuk mengejar karir. Karena itu, saya memasuki gerbang Universitas S dengan perasaan sedih. Setelah mengantri dan melengkapi berkas pendaftaran, pintu asrama terbuka. Ada 6 ranjang, 3 ranjang di bagian bawah sudah ditumpuk dengan barang bawaan. 3 gadis duduk di sisi tempat tidur mengobrol dan tertawa. Salah satu dari mereka, seorang gadis jangkung, menoleh untuk menatapku, dan bertanya, apakah kamu mahasiswa baru? Aku mengangguk. Departemen yang mana? Departemen Bahasa Asing. Dia mengangkat alisnya. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Dia menunjuk ke salah satu ranjang atas dan berkata, ranjang bawah sudah diambil. Ranjang atas masih kosong. Pilih salah satu. Dia sangat cantik. Hidung mancung, mata besar, kulit putih pucat, dan cara dia menahan diri memancarkan rasa santai yang tak terlukiskan. Siapa namamu? Dia bertanya. Xie Xiao Qiu. Saya Feng Jing'er. Ini adalah Wei Haixia. Ini adalah Ning An. Kami semua penduduk setempat. Dia menunjuk kedua gadis lain yang mengenakan pakaian modis, berkata, kami adalah teman sekamarmu. Penduduk setempat berarti penduduk Beijing. Halo, saya bilang. Wei Haixia dan Ning An mengangguk padaku. Sebentar lagi, seorang gadis Shanghai juga akan datang. Dia sudah tiba dan pergi untuk membuat dokumen tambahan.
Ning An menunjuk ke tumpukan barang bawaan di dekat pintu. Setelah beberapa saat, dia mengingat sesuatu yang lain dan berkata, ada tempat tidur lain yang akan selalu kosong. Itu adalah tempat Liu Xuan. Dia sekolah putri Presiden Liu. Keluarganya tinggal di sekolah, jadi dia mungkin akan tinggal di rumah hampir sepanjang waktu. Apakah kalian semua sudah saling kenal sebelumnya? Tanyaku lembut. Kami semua bersekolah di SMA yang sama. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan kecepatan tertinggi, saya membuka koper saya, naik ke tempat tidur dan mulai membereskan tempat tidur saya. Bagasi saya cukup sederhana, tempat tidur saya dirapikan dengan cepat. Wei Haixia melihat sekeliling dan bertanya, "Hei, kamu tidak membawa tenda nyamuk?" Saya menggelengkan kepala, "Tidak, ini hampir musim dingin. Apakah masih ada nyamuk?" Wei Haixia tertawa ringan, "Tenda itu bukan untuk mengusir nyamuk. Tenda adalah dunia. Di dalamnya ada retret soliter Anda. Anda pasti membutuhkan privasi, bukan?" Saya menjadi sadar bahwa kata-katanya tidak ramah. Segera meluruskan punggung saya menatap matanya dan berkata, "Saya tidak butuh privasi." Ketiganya saling memandang, berbicara diam-diam dengan mata mereka. Pada akhirnya, Ning An tertawa, "Meskipun ruangan ini berada di lantai 4, masih banyak debu. Masih lebih baik memiliki tenda nyamuk, lebih bersih untuk tidur. Dengan semua orang memiliki tenda nyamuk, ruangan juga akan terlihat lebih rapi." "Apa yang kamu katakan? Oh iya, siapa namamu lagi?" "Xie Xiaoqiu." Tidak ada yang bertanya dari kota mana saya berasal. Mereka takut mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, atau saya terlalu malu untuk mengatakannya. Sore hari, saya pergi ke toko kelontong dan membeli tenda nyamuk seharga 40 yuan. Yuan adalah satuan mata uang Cina. Dan kemudian membeli buku pelajaran untuk tahun akademik, menghabiskan 130 yuan. Saya hanya memiliki sisa 30 yuan. Ruang makan sekolah luar biasa mahal, setiap kali makan harganya setidaknya 2 yuan. Ketika saya kembali ke asrama, gadis Shanghai sudah duduk di dalam tenda nyamuknya. Dia dipanggil Xiao Rui. Perawakan mungil, kulit putih susu, rambut panjang hitam legam. Dia duduk bersila makan coklat, terlihat seperti peri. Malam ini auditorium sekolah akan memutar film, 3 yuan tiket, semuanya ayo pergi. Setelah film ada tarian. Gratis untuk wanita. Ching apakah pengawalmu akan datang? Ning An berkata sambil tertawa. Baiklah. Semua orang mengangkat tangan mereka, kecuali aku. Apakah kamu ingin coklat? Xiao Rui memberiku sepotong, ini Dove, aku tidak makan merek lain. Terima kasih, aku tidak benar-benar makan yang manis-manis. Dapatkan sepotong, beri aku wajah, oke. Dia terus memasukkannya ke tanganku. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Xiao Rui terus makan, lalu tiba-tiba berkata, saya pikir wajar jika pengaturan tempat tidur atas dan bawah ini berubah setiap semester. Misalnya, mereka yang berada di ranjang bawah akan berada di ranjang atas semester depan. Mereka yang berada di ranjang atas akan berada di ranjang bawah semester depan. Dengan begitu setiap orang memiliki kesempatan untuk berada di ranjang terbawah, itulah satu-satunya cara yang adil. Xiao Qiu, bagaimana menurutmu? Aku mengangguk. Wajah Feng Jing'er tampak agak gelisah. Wei Haixia memberi kami pandangan yang lebih tidak senang. Ning An berkata sambil tersenyum, semester depan masih jauh, mari kita bahas ini lebih detail saat semester depan dimulai. Mungkin saat itu, Anda sudah terbiasa dan tidak ingin turun. Xiao Rui menggigit coklatnya sambil berkata, aku pasti ingin turun, aku tidak terbiasa dengan ini sekarang. Wei Hai menatapku dan bertanya, bagaimana denganmu, Xiao Qiu? Apakah Anda juga tidak ingin berada di ranjang atas? Saya pikir ide Xiao Rui tidak buruk. Saya tidak peduli apakah saya berada di ranjang atas atau tidak, yang penting itu adil.
kataku tanpa emosi. Ayo kita pergi menonton film dulu. Ning An mengambil dompetnya dan berjalan keluar. Semua orang keluar. Xiao Qiu, apakah kamu benar-benar tidak datang? Xiao Rui bertanya. Maaf, saya membuat rencana untuk bertemu dengan seseorang dari kampung halaman saya. Malam ini, bahkan belum mulai belajar bahasa asing, tapi kamu sudah lupa tata bahasa Mandarinmu. Nona, klausa waktunya ada di depan. Wei Haixia menggoda. Tawa cekikikan datang dari luar pintu. Sebenarnya, saya sudah bertemu dengan Lin Qing dari kampung halaman saya. Dia dan saya berasal dari kota kecil yang sama. Dia adalah tahun keempat jurusan sejarah dan akan segera lulus. Saya bertemu dengannya di sore hari. Setelah berbincang ringan, saya bertanya kepadanya tentang tips tinggal di Beijing. Sangat mahal untuk tinggal di sini. Anda perlu bekerja paruh waktu untuk bertahan hidup. Saya sangat setuju. Saya segera memberitahu dia bahwa saya telah menghabiskan lebih dari setengah uang yang saya bawa. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya tahu kafe yang membuka lowongan. Awalnya saya berencana untuk pergi. Agak jauh dari sekolah dan membutuhkan 4 perhentian bus untuk sampai ke sana, jadi saya berubah pikiran. Apakah kamu mau pergi? Ini Starbucks. Sebagai pelayan, bukan pekerjaan yang melelahkan. Ini terutama shift pagi dan malam, waktunya fleksibel. Mereka justru menyukai mahasiswa dari jurusan bahasa asing karena banyak orang asing di sana. Beritahu saya sekarang jika Anda ingin pergi. Saya harus menelepon mereka terlebih dahulu. Itu benar-benar hadiah dari surga. Aku tidak bisa berhenti menganggukkan kepalaku. Dia membantu saya menulis resume dan meminjamkan saya 1 set pakaian. Sebelum pergi, dia memberiku 1 tabung lipstik. Kami dari kota kecil. Aksen kita sudah terbelakang. Jika Anda tidak berpakaian modis, lebih banyak orang akan menertawakan Anda. Apa bahasa Mandarinmu bagus? Tidak buruk, aksenku tidak terlalu kentara. Tidak hanya menjulurkan lidah, orang-orang di sini bahkan membedakan antara in dan ing. Aksen selatan cenderung menghilangkan bagian lidah yang menggulung dan g saat mengucapkan kata-kata seperti ci atau ling. Aku pasti akan mengingatnya. Coba gunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin dalam pidato Anda. Jangan selalu mengatakan kebenaran sepenuhnya, jangan sewenang-wenang mengungkapkan semua kartu Anda. Ketika Anda terlalu jujur, Anda akan dimanfaatkan. Dipahami. Tentu saja, terima kasih atas petunjukmu. Aku membuat wajah. Semua orang yang bekerja di kafe adalah mahasiswa, menghasilkan uang dengan jujur, jadi aku tidak khawatir kamu akan dikorupsi. Jangan belajar dari siswa nakal dari departemen Anda dan departemen musik yang akan melakukan apa saja, termasuk menjadi simpanan, untuk mengikuti kebiasaan mahal mereka. Oh, setelah Lin Qing selesai memberikan petunjuk, dia keluar dan menelepon. Sekembalinya, dia memberitahu saya bahwa kafe tersebut memiliki masa percobaan 3 hari. Saya akan mulai malam ini. Dia bertanya apakah saya bersedia bekerja shift malam, dari pukul 6 hingga tengah malam. Tidak ada slot waktu lain yang terbuka. Tentu saja saya bersedia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.